Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, ada sukacita. Amin. Bapak Ibu, mungkin dalam kenyataannya sepekan ini kita tidak baik-baik saja. Kita mungkin tidak luar biasa. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang sangat baik. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari saja kita bangkit bersama-sama, kita berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa anugerah-Mu sangat cukup buat setiap kami. Memberikan kesempatan buat setiap kami sekali lagi untuk meninggikan nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkaryalah, bekerjalah dalam kehidupan kami. Bekerjalah pada hari ini yang beribadah di tempat ini, bahkan yang beribadah di rumah. Terima kasih Bapa, kami sambut Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Mari bersuka cita bersama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Mari beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya, oh Yesus, Raja segala raja. Lebih lagi masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Kita bersyukur Tuhan memelihara kita. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya, oh Yesus, Raja segala raja. Lebih lagi bersyukur akan kebaikan-Nya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya, oh Yesus, Raja segala raja. Beri puji, oh beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya, oh Yesus, Raja segala raja. Beri puji Tuhan, beri puji dan hormat, tinggikan
Mari beri puji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, Raja segala. Sekali lagi beri puji, come on. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, Raja segala. Yesus, Raja segala. Yesus, Raja segala. Raja. Allah kita heran dan besar, Allah yang cinta kita semua. Amin. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran, Allah kita, sekali lagi, Allah kita heran dan besar, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah yang heran, kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Dia sungguh heran dan besar. Katakan sama-sama, Allah kita heran. Allah kita heran, amin. Allah kita lebih bersuka cita lagi, Allah kita heran. Kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Haleluya, haleluya. Masih bersuka cita buat Tuhan? Mau menari buat Tuhan? Katakan pada samping kanan kirimu, yuk kita menari. Asik, ayo. Katakan sama-sama, sialala, sialalala.
Shalalalalala, shalalalalala, hey, hey, hey. Shalalalalala, shalalalalala, hey, hey. Shalalalalala, shalalalalala, hey, hey, hey. Shalalalalala, shalalalalala, hey, hey. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, dengan gendang. Ku puji dengan tetapi, oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus. Shalalalalala, 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 Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku Tuhan. Dari terbitnya matahari dan sampai sepanjang hari, amin. Tinggikan dengan gendang, ku puji dengan tetapi, oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus. Dengan gendang, ku puji dengan tetapi, oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus. Sayang, disayang Tuhan, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak-Nya. Aku disayang, sayang, disayang. Yang mau disayang Tuhan, mari dengan segenap hati memuji Dia. Amin. Aku disayang, glory, glory. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak. Aku disayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji. Glory, glory. Puji Tuhan, glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya, Kaulah kekasih jiwa kami Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mari hadir di dalam doa sekota besok hari Senin 21 Maret 2022 pukul 6 sore di tempat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Guana Tanjung. Bapak Ibu bisa mendaftar di Ibu Novi. Kemudian yang kedua, tadi pagi sudah
singgung Pak Dono di grup WA bahwa ada lembah pujian, jadinya tidak jadi dilayani oleh Pak Guana Tanjung. Tapi tetap ada Pak ya. Oh, minggu depannya lagi. Jadi minggu depannya lagi ada lembah pujian. Yang ketiga adalah minggu depan diberitahukan, jadi dicatat baik-baik bahwa minggu depan, minggu 27 Maret 2022 yang biasanya ibadah itu 2 sesi, khusus minggu depan akan diadakan 1 sesi saja. Karena agendanya ada doa untuk penetapan pengurus baru di komisi-komisi. Jadi khusus minggu depan yang biasanya diadakan 2 sesi, minggu depan minggu 27 Maret 2022 diadakan hanya 1 sesi saja. Jadi segera mendaftar karena pastinya tempat duduknya juga terbatas. Bisa dimengerti Bapak Ibu ya. Oke, kita akan bersama-sama mendengarkan dan dilayani oleh persembahan pujian dari youth. Mungkin Bapak Ibu tadi lihat ada keributan di belakang. Itu adalah persembahan pujian. Sekaligus kita juga akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Mari saja kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau yang berkuasa, surga bumi Kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang bertata, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Sebab hanya Kau yang besar Tuhan. Kami mau serukan kebesaran-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku, kekuatanku di jalan-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Masa depan kami terjaga di tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Sungguh bangga kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah segalanya. Apapun musimku, apapun musim kami tetap percaya Engkau Allah yang mencukupkan. Engkau punya rencana yang indah. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya kepadamu dari masa muda kami. Haleluya. Sikala yara mata karala yara mase. Sikala yara mata karala yara mata karala mase. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah yang kami percaya. Sigala yara mata karala yara mata karala yara masih. Sigala yara mata karala yara mata karala masih. Sigala yara mama mama karala yara. Haleluya, 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 haleluya. Berdaulat atas hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang baik, Engkau segalanya bagi kami.
menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus, Raja Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, kepada hamba yang saya persilakan waktu dan tempat. apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Anakmu, hambamu. Tes. Anakmu, hambamu menyediakan diri untuk sebagai bejanamu, karena Engkau mengasihi umatmu, gerejamu, Tuhan. Nyatakanlah hatimu, pikiranmu, dan rencanamu pagi hari ini di tengah-tengah anakmu. Lawat kami semua, yang sakit Kau jamah, Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan. Singkapkan kebenaran-Mu, tapi juga kuasa-Mu yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang memberkati. Juga cinta-Mu yang ajaib. Boleh sekali lagi kami boleh mengalami dan meminum dari sungai-Mu. Sampaikan Tuhan isi hati-Mu, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Saya minta izin untuk buka masker, tapi saya pakai face shield. Oke. Tes. Shalom. Mulai dari mana ya? Saudara, loh kok turun semua? Saya mau nyanyi itu. Pak Yosep mana Yosep? Baik. Tolong ditayangkan. Tanamkan baik-baik bahwa Injil jangan kita melihat sebagai semata-mata agama. Injil itu hubungan. Sebab hanya melalui hubungan orang menemukan kehidupan. Yesus berkata seluruh firman dan kitab Nabi bisa disarikan dengan satu kebenaran. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, sesamamu, dan seperti dirimu. Kasih itu apa? Hubungan. Bagaimana listrik itu muncul tenaganya? Hubungan. Bagaimana kita bisa ada? Hubungan. Bukan peraturan. Anda kaget?
Kata kunci yang yang tidak pernah bisa diberikan oleh nabi siapapun adalah kata kehidupan. Musa di dalam hikmatnya menulis Taurat dan kitab Ulangan pasal 30 ayat 19. Aku memanggil sorga, saya ganti langit itu sorga, dan bumi. Hari ini ku berhadapan kepadamu. Apa? Kehidupan dan kematian. Bukan benar salah. Mulai fokuskan bagaimana kita menemukan kehidupan. Saya tidak katakan kalau gitu nggak perlu benar. Benar itu hanyalah bagian dari kehidupan. Sebab ada orang baik tapi mati. Tujuan akhirnya tuh hidup. Amin. Bukan cuma baik dan benar. Karena dosa itu bukan sekedar pelanggaran. Dosa itu punya adik atau punya saudara namanya maut. Kalau Anda baca kitab Roma, Anda kan bingung. Dosa diperhitungkan sebelum kalau ada hukum Taurat. Kalau Taurat tidak ada, dosa tidak diperhitungkan. Pernah baca nggak? Lagi pikiran logika kita kan, ulang ngono ora satu ora tae dosa ora apa-apa. Logis nggak? Lah kalau begitu, kalau enggak dosa, berarti tidak diperhitungkan, berarti sudah enggak perlu pengampunan dosa. Tidak, karena dosa itu bukan hanya perbuatan, keberadaan. Ketika Adam melakukan pelanggaran, dia tidak hanya melanggar, tetapi dia mengalami kerusakan. Keberadaannya jadi dosa. Karena keberadaannya dosa, maka maut itu hadir. Maut itu kata lain apa? Bahasa Inggrisnya maut itu apa? Death. Mati. Tadi saya ngomong-ngomong sama Pak Dono. Beliau bersyukur melewati, saya juga baru tahu, melewati masa yang gawat dan kritis. Saudara, saya petakan, saya bukan dokter. Kenapa orang COVID itu dari 0 sampai 10? Ada orang yang enggak apa-apa. Ada orang yang gejala sedang, ada yang berat. Nah, kita kenal namanya komorbid. Komorbid itu keberadaan. Nah, COVID itu kalau masuk orang yang kena COVID, dia punya pijaan. Saya melihat ada satu keluarga yang kena COVID, anaknya yang masih bayi juga positif. Tapi guyang-guyu rapopo. Kalau istilah rohaninya itu bersih. Tidak ada kolesterol, tidak ada asam urat, tidak ada jantung. COVID-nya tidak bisa menemukan mana yang diserang. Ini COVID ini jahat sekali. Dia mencari mana yang bisa diserang. Jadi maut punya pijaan. Karena semua orang berbuat dosa. Dan karena dunia itu, Adam dan seterusnya sudah jadi makhluk berdosa. Yesus datang membawa hal yang hilang. Kehidupan. Dan untuk itu Anda harus menemukan wujudnya kebenaran, kehidupan. Bukan konsepnya iman. Wujudnya. Bukan daftar menunya. Makanannya. Nasi campurnya. Bukan gambarnya. Amin. Amin. Makanya kita kenal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa gak Bapa tok? Kenapa disebut Allahnya Abraham, Ishak, Yakub? Bapa, Putra, Roh Kudus.
Karena hanya melalui 3 ini kita menemukan realita hubungan. Bapa itu api yang menghanguskan, terang yang tidak terampiri. Sekalipun cinta itu tidak nyampe. Kenapa? Nah, ini yang kita harus tahu. Allah kita ini bukan tidak sama dengan sesembahan kepercayaan yang lain. Tuhan kita ini tidak bisa maunya sendiri. Dia menghormati firman-Nya. Amin. Dia tidak bisa ujuk-ujuk tanpa sebab bunuh orang. Saya nggak sependapat dengan suka-suka Tuhan. Ada bagian suka-suka Tuhan. Kalau memberkati suka-suka Tuhan. Tapi kalau menghukum Tuhan tidak suka-suka. Bunuh orang Tuhan tidak suka-suka. Tuhan tidak iseng-iseng tak pateni orang ini. Tidak. Ada kebenaran itu takdir. Enggak. Mazmur 138 ayat 2. Dia meninggikan firman-Nya lebih dari namanya. Nah, maka dosa itu harus dibayar. Ketuntutan sorga itu harus dipenuhi. Tuduhan maut juga harus, si jahat harus juga dijawab. Yesus sang putra mati. Keadilannya digenapi. Supaya kasih-Nya menemukan jalan. Nyampe. Pernah mikir enggak? Itu di berapa ya? Ayatnya saya lupa enggak siapin. Kasih karunia Yesus. Kasih Allah. Persekutuan Roh Kudus. Pernah dengar enggak? Kok diem semua? Saya dikasih semangat gitu loh. Saya ngamati setelah COVID, problem gereja banyak jemaat lemes. Karena dia gagal menemukan cara bagaimana menjaga iman ini di tengah-tengah situasi yang berbeda. Sebagian orang terbiasa kalau wifi, internet itu hotspot. Tahu hotspot? HP yang nunut HP lain. Lah, zaman COVID ini ibadah online tidak bisa nunut urapan hadirat yang Tuhan kasih sama orang lain. Dia harus punya paket data. Ini sebuah simulasi, ujian, warming up. Amin. Tuhan izinkan bangkit jemaat yang dicintai Tuhan. Nah, apa bedanya kasih karunia Yesus dan kasih Allah? Saya enggak pernah ngerti sampai saya dapat. Ini bagus sekali. Kalau ini ada botol, enggak ada botol. Kalau ada botol air minum, ada es batu. Bisa masuk ke botol enggak? Enggak bisa. Betul? Tapi kalau es ini dicairkan, ini bisa masuk. Tapi rumus kimianya, es batu sama air beda atau sama? Sama. Sama kasihnya. Tapi kasih Allah itu bersama dengan keadilannya. Makanya saya pikir tidak mungkin pendeta tidak berani loh mengkhotbahkan Keluaran 34 ayat 5 atau 6 itu. Tuhan, Tuhan, Yahweh, Yahweh, pengasih, penyayang, panjang sabar. Waktu dia melihat punggung kemuliaan itu Musa. Meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Amin. Tapi enggak berhenti toh. Sekali-kali dia tidak membebaskan orang yang bersalah. Betul? Coba renungkan, bingung Rawi. Lu bingung enggak? Lu Tuhan itu sing mana? Tuhan itu dua-duanya. Keadilan itu ngejar terus. Yesus mati
Sama seperti waktu perempuan berdosa itu diseret. Menurut hukum Taurat, ini harus dirajam. Yesus tidak katakan salah loh, betul? Yang membuat ahli Taurat atau orang Yahudi itu bingung, ahli Taurat tersandung. Tuhan berkata, aku mengampuni dosamu. Siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Tuhan sendiri? Kenapa Yesus mengampuni dosa? Karena dia membayar dosa. Sehingga tuntutan dosa itu digenapi. Tuhan itu bukan pagi tempe sore deli. Amin. Jadi semua nggak ujuk-ujuk. Ruangan ini asli ini panas atau dingin? Panas. Kok dadi adem itu ora ujuk-ujuk, Bapak Ibu. Semua ada sebabnya. Amin. Gitu loh. Kita ini senangannya ujuk-ujuk. Ora belajar pinter dewe gitu. Ora kerja gitu. Ya, burung pipit di udara memangnya. Memang itu anugerah, tapi kasih karunia bersama kebenaran. Saya mau nyanyi lagu itu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Amin. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saudara tahu lagu ini? Oh, sudah tahu? Belum? Wah ya, kalau belum ya lumayan, saya berarti mengajar. Saya juga baru belajar. Ayo kita nyanyi sama-sama. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat kau doa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Terus kau tuh lebih dari kata. Saya belum hafal yang itu. Kau Tuhan lebih dari cukup. Nah, kembali lagi. Nah, ini
Tuhan tuh punya sisi anugerah. Ada saatnya kita tidak bertindak apa-apa. Tapi jangan dikira seluruhnya seperti itu. 40 tahun orang Israel tidak bekerja. Mana turun. Amin. Sampai di tanah perjanjian. Mana berhenti. Ada dimensi demi dimensi. Tetapi kita letakkan dulu. Yang pertama, Alkitab atau lebih tepatnya Injil adalah sebuah hubungan. Hubungan dalam perjanjian. Yang membawa kita menemukan kehidupan. Keluarnya bangsa Israel bukan hanya untuk bebas dari Mesir, tetapi supaya mereka beribadah. Dalam apa arti ibadah? Dalam konteks Alkitab, bukan sekedar ritual, tetapi mengalami kehadiran the Shekinah glory itu hadir di tengah-tengah umatnya. Dia Tuhan yang hadir. Dia bukan Tuhan yang nun jauh di sana. Bahkan dia berkata, dombaku mendengar suaraku. Kalau kita sebagai domba merasa mengaku domba, tidak pernah mendengar suaranya, ada yang salah. Betul ya? Ini hubungan. Makanya 700 tahun sebelum Kristus lahir, Yesaya menubuatkan dalam Yesaya 9 ayat 5. Naikkan satu nada. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Seorang anak telah lahir. Seorang putra diberikan buat kita. Itu sama dengan Yohanes 3:16. Jadi Tuhan tidak memberi peraturan lebih canggih, lebih lengkap, Taurat yang lebih lengkap. Tidak. Tuhan menyingkapkan melalui Paulus, Taurat itu adalah kalau rumah makan daftar menu, GPS. Tetapi bukan wujud. Anda dan saya tidak bisa menemukan kehidupan dalam peraturan. Amin. Anda hanya menemukan kehidupan dalam hubungan perjumpaan. Dan bagaimana hubungan itu terjadi? Harus ada perdamaian. Es batu gak bisa masuk. Harus dalam bentuk yang lain. Kasih Allah tidak bisa langsung karena manusia berdosa. Aku orang pernah dosa. 10 perintah orang pernah berzina, orang pernah membunuh. Mungkin Anda yang berkata begitu. Perintah 10, jangan menginginkan milik sesama. Orang pernah kepingin miliknya orang? Selalu pernah. Wis dosa. Halo. HP ini apik. Nah, sudah. 10 gagal 1, nilainya enggak 9, 0. Itu hukum Taurat. Tidak ada yang lulus. Halo. Tuhan memberi teknologi baru. Teknologi itu bertingkat. Ada 3G, ada 4G. Anda tahu selama kita di 3G, tidak ada ojol. Tidak ada Grab. Tidak ada Grab Food. Saya bukan iklan Grab ya. Kenapa? Speednya nggak masuk. Waktu 4G keluar fenomena itu. Kalau kita masuk 5G, sopir-sopir berhenti. Ada fenomena-fenomena yang berbeda. Setiap terobosan. Amin. Karena 4G itu tidak 2 kali 3G. Saya ngomong 3G, 4G tahu ya, 3G, 4G itu. Ribuan kali. Katanya itu 6G atau apa. 1 terabyte itu 1 detik.
Saya bilang edian tenan ini. Mbah dadi apa dunia ini? Teknologi itu berlevel. Kerajaan sorga itu juga berlevel. Anda dan saya nggak boleh ngendon di satu level. Katakan amin. Anda harus progres. Nah, yang kedua, tadi hubungan. Injil itu adalah berita kerajaan. Bukan berhenti keselamatan, bahkan pertolongan. Di dalam kerajaan ada pertolongan. Dalam pertolongan belum tentu ada kerajaan. Esensinya akhirnya mengerucut kepada kerajaan. Anda dan saya harus memahami kerajaan. Salah satu contoh kisah yang terjadi di Alkitab. Waktu Yesus lahir antara gembala dan orang Majus. Pengertian yang berbeda membawa perilaku yang berbeda. Amin. Gembala datang dengan menyambut dengan sukacita karena Yesus sebagai juru selamat. Orang Majus melihat Yesus sebagai raja. Dan dia membawa persembahan. Dia menyembah. Lagu yang kita nyanyikan adalah lagu tentang kebaikan. Bukan bicara kuasa dan kemuliaan. Bapa. Dan memang kita harus mengalami hubungan Bapa, anak dengan Bapa. Itulah doa Bapa kami. Masalahnya yang titik awalnya sebagian orang Kristen ini aja belum selesai. Sebagian anak Tuhan mentalnya belum jadi anak. Mentalnya cuma megawai. Mentalnya budak seperti orang Israel yang keracunan 400 tahun diperbudak. Sehingga selalu ada apa-apa menempatkan dirinya sebagai korban nasib. Kita tidak dipanggil jadi korban nasib. Dengan segala hormat. Kita minta dipanggil Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik. Tetapi boleh kalau kita berdoa, kita mati jangan karena COVID. Sebetulnya. Anda setuju gak? Saya nelongso lihat orang meninggal. Sahabat saya. Dijenguk gak bisa. Dikubur gak bisa. Saya bilang, piye toh? Saya khawatir gereja gagal memahami kerajaan. Kita perlu prokes, kita perlu hati-hati. Tapi kita tidak boleh paranoid. Amin. Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan bukakan kita bergerak dari kota ke kota. Training hati Bapa. Istri saya tahu. Pertama ya bingung, ya apa ya. Ketika Tuhan melawat, kita doakan. Ada anak muda yang nangis, kita peluk. Waduh, ini melanggar prokes. Ya memangnya, saya bilang. Nah, tapi Tuhan juga melanggar prokes. Hari Sabat nyembuhkan orang sakit. Halo? Loh, betul nggak? Tapi bukan terus sembrono begitu. Kemarin ketemu Bu Elis. Doakan orang. Tiba-tiba di tengah. Ini ada kabar buruk, suami saya kena COVID, positif. Dia gak berhenti, enggak apa-apa, saya terus doakan. Pulang ya rapopo. Saya enggak ingin ini jadi fatwa. Tapi yang saya mau, kita harus mengalahkan rasa takut. Bukan soal prokes, enggak prokes dulu. Saya khawatir sebagian orang itu akhirnya gak bisa ngelawan. Karena dia dikuasai rasa takut. Secara medis kalau orang takut, antibodi gak jalan. Dikasih obat apa aja, gak jalan.
Anda harus tahu yang mengalahkan penyakit itu tubuh kita. Obat itu membantu. Amin. Nah, tubuh itu dari pikiran dulu. Saya kena COVID tahun 2021 awal. Saya disembuhkan ketika hati saya dialiri oleh kasih. Dan katanya memang penyakit itu gak iso urip kalau kita ini dipenuhi kasih. Saya kan tidak berkata kasih saya, kasih Tuhan. Saya bersyafaat untuk jiwa-jiwa. Kasihnya membuat saya tidak terjebak dalam self-pity. Apa itu? Nelongso. Saya tidak nelongso. Saya memandang Tuhan. Dan dia taruh hatinya dalam hati saya. Di tengah-tengah saya sakit. Memang oleh kemurahan Tuhan tidak berat. Mungkin penyakit COVID tidak menemukan komorbid di dalam tubuh saya. Jadi saya tidak ke dokter, saya juga enggak ke rumah sakit, enggak. Dalam 3-5 hari saya sembuh. Istri saya lebih sakti lagi tanpa gejala. Saya masih demam 1 malam. Ya, setelah itu enggak. Tapi memang mulut ini enggak pahit semua. Hidung enggak bisa mencium. Nah itu gambaran rohani. Wong lak kena dosa, ora iso bedakno. Ya. Nah, anggap saudara. Sopir saya kena, permisi. Saya BAB, Pak. Bau kotoran saya itu ora mambu saya. Oh iya, itu gambaran rohani. Oke. Kerajaan. Jadi ada Injil keselamatan, ada Injil apa? Kerajaan. Sama-sama Injilnya. Tapi 2 hal yang berbeda. Tuhan memberikan pada kita kerajaan dan akhir zaman. Sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Sebab Injil kerajaan harus diberitakan seluruh dunia sebelum semuanya itu terjadi. Kesudahan. Jadi ada satu kebutuhan gereja memahami Injil kerajaan. Tidak berhenti Injil keselamatan. Pengampunan, anugerah. Tetapi fondasinya itu Injil keselamatan. Menemukan 4G dari 3G. Tidak lompat. Menemukan 5G dari 4G. Sebuah kerinduan Tuhan bukan hanya kita selamat, bukan bahkan berhenti tidak hanya ditolong, tetapi dewasa. Ini bayinya singa, ini singa. Ini dua-dua singa, tapi iki bayi, ini dewasa. Iki lucu, iki gak lucu, saudara. Lah kita ini harus keluar dari kelucuan di mata setan. Amin. Setan harus melihat kita tidak lucu. Kapan di mata setan itu kita tidak lucu? Ketika kita dewasa. Tuhan berkata, keturunanmu akan menginjak kepala ular. Amin. Jadi singa kalau punya anak, anaknya apa? Ya singa. Tidak ada singa punya anak kucing. Lu betul ya? Lah kalau anak singa jadi kucing, ada yang salah, saudara. Lu betul enggak? Lah kita ini anak siapa? Tuhan itu siapa? Punya banyak dimensi. Anak domba, jadi kita domba. Betul. Tapi ada ayat, Tuhan itu apa? Singa dari Yuda. Jadi anak singa harus jadi singa. Anda disiapin keturunannya. Anda tahu Aung Suu Kyi?
pemimpin oposisi di Myanmar. Itu modelnya kurus, lembut. Tapi dia bisa jadi pemimpin politik, bisa fight. Artinya gini, suaminya meninggal di Inggris, dia nggak pulang. Karena kalau pulang dia nggak bisa kembali untuk satu perjuangan. Kenapa kok bisa gitu? Darahnya dia itu, bapaknya jenderal. Ibu Megawati bertahun-tahun orang lu nggak pernah melihat, hanya dianggap ibu rumah tangga. Kok tiba-tiba bisa jadi ketua partai? Ibu Megawati anaknya siapa? Soekarno. Ada darah berjuang. Amin. Amin. Saya mau tanya, Anda anak sopo? Tuhan itu sopo? Dia imam besar, raja segala raja. Jadi anaknya pertama ditebus jadi anak kecil, terus diproses jadi putra. Betul? Wujudnya apa? Imam, raja. Karena bosnya imam besar, raja, segala raja. Makanya gereja adalah imamat yang rajani. Makanya Keluaran 19 ayat 56, kau jadi kerajaan imam. Imam dan raja itu jadi satu. Apa itu imam bahasa kontekstualnya? Ini bayi. Lah gede jadi imam, worshipper. Penyembah dalam roh dan kebenaran. Terus jadi warrior. Warrior itu apa? Apa tandanya iman? Diurapi, membuat kita dimampukan masuk hadiratnya. Setuju? Bukan punya surat pendeta, bukan. Tanda keimaman saya bukan di surat pendeta saya. Pengurapan yang Tuhan berikan yang memampukan saya. Memampukan, bukan saya mampu. Apa warrior? Raja. Memerintah. Raja memerintah itu punya apa? Tongkat. Raja itu mesti iso perang. Amin. Amin. Kita ini bukan dipanggil jadi burung pipit terus. Memang ada nuansa burung pipit di udara, dipelihara, diberi makan tanpa bekerja. Tapi ada ayat firman Tuhan, Raja Wali. Amin. Orang yang menanti-nanti Tuhan seperti Raja Wali. Terbang Raja Wali, tidak lelah, tidak capek. Kita ini DNA-nya jenderal yang jago, masternya perang, gelut dan menang. Namanya siapa? Yesus Kristus. Jadilah bapaknya jago gelut, anaknya yo pinter gelut. Katakan amin. Katakan kanan kiri, kita dipanggil untuk bisa gelut. Lebih itu, saya ngelihat banyak anak Tuhan orang sadar kepingin jadi yo domba. Ya memangnya ada saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan tahu. Itu ada saatnya. Ingat kerub itu ada 4 wajah. Itu Yesus. Anak sapi, ya toh, bukan sapi, pedet. Itu sama dengan anak domba. Menyerah. Masih ingat wajah 4 kerub apa aja? Ayo. Ayo. Anak sapi, singa, anak manusia, Raja Wali. Lihat, ini elemennya tuh jadi satu. Nggak boleh satu tok. Ada sisi saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Nyerah. Ya, tapi Tuhan juga punya sisi singa. Kuasa. Jadi Tuhan sing bener anak domba atau singa? Ayo,
Dua-duanya. Jadi kalau ilmu kungfu, im dan yang. Nah, gitu loh. Harus dikombinasi. Ojo dadi burung ngempret terus. Amin. Katakan kanan kiri supaya teguh. Ojo dadi burung ngempret terus. Setuju? Karena kita ini anaknya Raja Wali. Anak manusia itu apa? Ngurusi bumi. Jangan doa ngeroh terus. Keluarga gak diurusi. Yesus di atas kayu salib. Ini luar biasa. Bicara misinya sorga. Lihat ibunya yang janda. Janda toh? Dia ngomong sama muridnya, ibu inilah anakmu. Karena dia sebagai manusia, dia mati, dia naik sorga. Sudah tidak bisa. Yang ngasih uang belanja ibunya itu ternyata Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, Engkau sedang menebus manusia. Engkau masih bisa mikir uang belonjone ibu. Luar biasa. Anak manusia. Didik anak. Masa depan anak. Sebagian orang bilang, saya enggak jual asuransi ya, catat baik. Wah, ngambil asuransi, enggak percaya Tuhan. Loh, piye toh? Memang jangan ngambil asuransi, beriman sama asuransi. Jangan. Iman kita harus sama kita, tapi diberi hikmat. Mengatur keuangan. Setuju? Saya cuma jawab, loh, omahmu ono kuncine ra? Kowe lak metu mbok kuncine pagar. Ya tak kunci, ora percaya Tuhan kowe. Tak gitu no. Mobilmu ono ban serepe ra? Ono kuncine? Ada, Pak. Ya lak kowe percaya Tuhan ora usah nggo ban serep, ora usah dikunci. Apa seperti itu? Tidak. Amin. Anak manusia, Raja Wali, sorga. Jadi kita ini harus punya dimensi natural dan, ayo tambah no, supranatural. Amin. Jangan supranatural terus tanpa natural. Ora usah sekolah, ora usah. Tapi jangan natural tok. Kita harus mengalami intervensi supranatural. Katakan amin. Sing banter. Ya. Imam Raja. Ini wujudnya kalau kita akil balik. Kalau kecil belum keluar ininya. Amin. Penyembah, pejuang, pewaris. Worshipper, warrior, testator. Ini nyembah, ini perang, ini kemurahan, memberi. Nah, wujudnya gimana? Apa key sign of faith? Supaya orang kita ini sebagai orang beriman. Orang percaya itu sungguh-sungguh di mata Tuhan itu sebagai orang beriman. Sebab Tuhan berkata, orangku akan hidup, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Imannya Abraham itu bukan sekedar manggut-manggut, Bapak Ibu Saudara. Saya khawatir sebagian orang terjebak dalam konsep iman. Tapi enggak masuk dalam wujud iman. Iman memang enggak bisa dilihat seperti listrik. Tapi kita bisa lihat manifestasinya, simptomnya. Dan saya dalam perenungan saya temukan ini. Kita harus masuk dalam 3 ini. Jadi perjumpaan kebenaran itu harus masuk dalam 3. Yang pertama adalah perkataan iman. Jadi kita lihat dari cara bicara kita. Lah bicaranya kita ini nelongso, melas, negatif. Saya sarankan, jangan pakai kata kalimat negatif. Amin. Pakailah segala sesuatu itu dengan kata yang kalimat positif. Lihat.
Aku percaya sebab itu apa? Berkata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata. Jadi percaya, iman dan berkata itu dua yang tidak terpisahkan. Jadi kalau orang katanya beriman, kata-katanya pesimis, negatif, jangan-jangan imannya tidak ada. Loh, betul nggak? Bagaimana keselamatan itu sampai dalam wujud? Dengan hati engkau percaya, dengan mulut engkau mengaku. Ini perhatikan, ini perlu sekali. Bagaimana kita bisa mindahkan gunung? Punya iman sebiji sesawi? Tidak bisa. Kalau cuma iman, 2 biji sesawi nggak bisa mindahkan gunung. Sampai engkau aplikasikan imanmu itu dengan berkata. Amin. Ada saatnya tidak berdoa dalam hati. Amin. Amin. Ngomong, perintahkan. Ada saatnya menyerah. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Jadi kata percaya iman plus berkata, itulah namanya perkataan iman. Bukan firman iman, word of faith, perkataan iman. Anda jangan mimpi ada orang kerasukan setan, Anda doa, Tuhan tolong lepaskan. Anda dan saya harus yang melepaskan dengan perkataan, dengan perintah. Amin. Orang Israel ditolak karena bersungut-sungut, betul? Nggak main-main. Ini hidup dan mati ada di dalam kuasa lidah. Ular memagut, kalau dukun tukang mantra tidak merapal, mantra tidak jalan. Setuju? Ini prinsip. Anda harus mulai perhatikan cara bicara kita. Saya kalau marah sama anak saya tidak pernah mengucapkan kata kutuk, jelek sama dia. Karena saya tahu kuasa perkataan ini, hati-hati kau lepas. Saya menegur tapi saya tidak mengatakan hal yang negatif tentang dia. Yang kedua, Anda cek iman kita. Kata-kata kita positif atau negatif? Yang kedua adalah sikap. Sikap. Sikap itu hal yang kecil, tetapi bisa merubah. Ibu-ibu, otoritas memang di tangan suami. Tapi kalau suami pulang kerja, ibu-ibu merengut, mencucu, maka seluruh rumah jadi peteng, surem. Ibu-ibu guyu, umai jadi padang. Lu betul nggak? Suasana, sikap, cara kita meresponi keadaan. Dan itu latihan dalam semua hal. Amin. Seperti posisi layar. Angin bisa ke kanan dan ke kiri. Saya mau ke utara. Saya ngatur layar saya supaya angin yang ke kanan, ke kiri, bahkan ke selatan, saya rubah menjadi daya dorong untuk saya terus bergerak ke utara. Amin. Itulah sikap. Orang Israel tidak masuk tanah perjanjian. Salah satu dosanya apa? Sikap. Ngomel. Bersungut-sungut. Betul? Artinya apa? Mereka gagal hidup sebagai orang yang beriman. Karena mereka gagal melepaskan diri dari identitas mereka sebagai korban nasib budak
Padahal mereka sudah ditebus. Tuhan sendiri mengatakan engkau bukan budak, engkau anak. Amin. Tugas dan bagian kita adalah percaya apa yang Tuhan katakan tentang kita. Berita Injil bukan hanya berita pengampunan. Berita sesuatu yang tidak pernah dalam agama apapun. Zaman Fir'aun itu zaman di mana manusia itu dibedakan kasta. Hanya orang-orang di istana dan raja yang dianggap manusia bermartabat. Rakyat itu hanya pelengkap penderita. Dan saya kira tahu kita orang di Jawa kenal budaya itu. Dan bangsa Israel itu bukan cuma rakyat biasa, budak. Less than nothing. Tetapi Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, Tuhannya Israel. Melalui Musa berkata, katakan kepada Fir'aun, Israel anakku, anakku sulung. Ini berita Injil. Kita ini anak, bukan budak. Amin. Anak itu disayang. Bukan karena prestasi. Anak itu disayang. Karena ada sesuatu yang di dalam orang tuanya ada di dalam anak itu. Dasar kita mengikut Tuhan itu sonship. Makanya saya bersyukur atas kepercayaan Tuhan untuk pesan hati Bapa. Bukan hanya tentang pemulihan, penemuan identitas. Jadi kalau dalam bahasa Alkitab apa? Mengucap syukur. Makanya masuk tabernakel pintu pertama apa? Step pertama. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Korban syukur. Hizkia menegakkan mezbah Tuhan. Mempersembahkan apa? Korban perdamaian dan korban syukur. Keselamatan itu peace offering. Tanda kita beriman apa? Mengucap syukur di tengah keadaan yang tidak enak. Tadi Shena sudahnya. Itulah kita melawan. Apa artinya? Coba kita renungkan. Apa artinya garam dan terang? Garam terang itu dia hadir merubah keadaan. Bukan dirubah keadaan. Amin. Garam datang, rasa itu datang. Terang datang, gelap itu hilang. Dan untuk jadi garam Anda dan saya harus punya rasa. Untuk jadi terang Anda harus punya nyala terang itu. Dan nyala itu hanya terjadi sesuatu yang dimakan, dikorbankan, dipersembahkan dalam hidup. Tidak ada api Tuhan nyala kalau tidak ada mezbah dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, 45, gaya hidup sebagai soldier, sebagai atlet, dan sebagai petani. Apa kata kuncinya? Biarlah kalau engkau jadi prajurit, engkau pikirannya apa? Bukan tidak boleh mikiri diri sendiri, tidak boleh mikiri keluarga, tetapi fokus prioritas bagaimana menyenangkan, berkenan kepada komandan. Itulah penyembahan. Anda punya masalah, saya juga punya masalah. Tapi biarlah masalah itu tidak menguasai kita. Amin. Masalah itu tidak membawa kita ini nelongso, mengasihani diri sendiri. Gimana caranya? Kita percaya dan kasih Tuhan itu menguatkan kita. Kita punya bos yang bukan tidak peduli sama kita. Sayangnya dia luar biasa sama kita.
Kasih itulah yang memberi kekuatan pada kita. Untuk itu Anda harus punya hati seorang penyembah. Ketika Maria Magdalena memecahkan buli-buli, itu artinya dia sudah tidak punya mahar di dalam hari pernikahan sebagai seorang gadis, seorang wanita lajang. Ada sesuatu yang dia persembahkan, dia berikan. Penyembah itu harus punya ada mezbah dan ada yang dipersembahkan. Penyembahan itu bukan nyanyinya, itu cuma sarana. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Jangan pernah hilang rasa dan cinta itu. Amin. The heart of worshiper. The heart of worship. Tuhan tidak cari pendeta loh. Tuhan cari penyembah. Penyembah bukan nyanyinya. Penyembah itu membawa persembahan. Emas kemenyan mur. Dan 3 persembahan ini, prajurit, keberadaan kita mau dipotong. Rela mengampuni, rela melepaskan. Tetapi sebagai atlet, menyelesaikan, accomplishment. Apa yang dicari Paulus? Keselamatan sudah diberi, pengampunan sudah diberi. Kenapa dia berkata, aku melupakan yang di belakang, berlari-lari menggapai panggilan Allah di dalam Kristus. Apa yang aku anggap berharga, aku anggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang dimaksud? Ini bukan tentang Injil keselamatan. Amin. Ini Injil kerajaan, menyelesaikan. Tadi Pak Dono berkata, saya masih diberi kesempatan untuk hidup. Betul. Saya kalau ketemu beberapa orang, karena kita yang sudah usia, puji Tuhan masih hidup, saya bilang. COVID ini mengajarkan kita sesuatu. Bahwa setiap hari itu anugerah. Sebab kita lihat di kanan kiri, tiba-tiba orang yang kita kenal 3 hari mati. Jatah harinya tuh selesai. Betul? Jadi kalau kita hidup, ini harus lihat kesempatan. Amin. Untuk apa? Menghasilkan buah. Amin. Sebab kita tidak bisa datang kepada raja tanpa membawa persembahan. Kenapa hamba 1 talenta itu ditegur dan dikatakan kau malas dan jahat? Bukan karena melakukan imoralitas, karena tidak melakukan apa yang dipercayakan. Kaleb umur 85, tapi dia tidak pernah mau jadi orang tua. Saya minta, salah satu, saya tidak maksa, tapi saya minta, kalau boleh saya nggak jadi orang tua. Umur di tangan Tuhan. Saya mau, kalau Alkitab itu ada orang 85 masih bisa perang. Sebab kerajaan, engkau dipanggil bukan hanya untuk percaya, untuk menyelesaikan. Kerajaan surga engkau dipanggil bukan hanya untuk menerima pengampunan. Engkau dipanggil untuk mengalami transformasi. Menjadi serupa
bertumbuh. Dan tidak ada transformasi tanpa dimulai, seperti biji jatuh ke tanah, pecah. Sesuatu yang dipotong dalam hidupmu. Itulah namanya perjanjian yang membawa kehidupan. Yang ketiga adalah petani. Saya suka ayat ini. Orang yang berjalan maju dengan menangis dan menabur sambil menabur benih. Ada 3 kata kunci. Berjalan, menangis, tapi menabur. Saudara, jangan jadikan kekristenan itu hanya sistem kepercayaan. Jadikan Injil itu the way of life. Jalan kehidupan. Engkau bergerak. Pesawat terbang itu hanya bisa terbang kalau dia bergerak. GPS, Google Map, ya, itu bekerja kalau mobilnya jalan. Google Mapmu itu bingung, lah mobilnya mandek. Siapa yang suka pakai Google Map? Lah mandek, lah bingung. Kita balik sini atau sini. Kalau jalan baru kelihatan. Amin. Itu gambaran rohani. Move. Cek hidupmu, hidup saya. Apa arti move? Arti bergerak, jalan. Engkau nggak ngantongi jalan, engkau di dalam jalan. Kalau engkau berjalan, artinya apa? Dengan waktu yang berjalan, engkau tidak di tempat yang sama. Ada progres. Untuk itu kita harus jalan. Kulon derek Gusti, kulon derek Gusti. Derek itu bagus. Bukan cuma percaya, derek, melok, saudara. Lah Tuhan tuh tidak berdiri tok, dia jalan, ikutlah saya. Amin. Bagaimana kita ngikut? Kita harus tahu bukan hanya perbuatan Tuhan, bukan hanya pertolongan Tuhan. Kita harus kenal jalan Tuhan, panggilan Tuhan. Bagaimana kita tahu panggilan Tuhan? Kita harus tahu menemukan identitas. Kita ini bukan anak kucing, anaknya singa. Kita ini bukan anaknya burung emprit. Kita ini anaknya raja wali. Tuhan itu bilang, kalau bapak yang jahat aja, anaknya minta roti tidak dikasih batu. Tapi yang dimaksud bukan aku ini bapak yang jahat. Betul, setuju? Aku ini bapak yang baik. Jadi kalau dia katakan burung pipit, bukan berarti kita burung pipit. Betul? Burung pipit aja tak pelihara. Amin. Engkau itu anakku. Kita ini bukan burung pipit. Amin. Makanya lagu itu bagus. Apalagi. Jadi kita bukan. Tapi yang ini aja diberi kemurahan. Amin. Ayo kita ngambil waktu. Nyembah. Minta kekuatan yang baru. Bergerak. Tuhan tuh terlalu sayang kepada Anda, siap kita. Sehingga mendesain kita hanya jadi penonton. Setuju? Semua dipanggil menjadi peserta pertandingan iman. Dan yang Anda butuhkan, saya butuhkan adalah apa? Salah satu, ketekunan, stamina rohani. Dan itu tidak otomatis. Anda harus punya disiplin rohani. Anda catat. Ini bukan untuk apa. Makanya saya suka, ini pribadi saya, ini bukan fatwa. Karena saya dulu olahragawan, saya tetap latihan olahraga. Saya kesini bawa sepatu jaket. Saya jadikan olahraga itu gaya hidup. Tidak lama, tetapi ada. Saya ketemu Pak Roni, Pak Dono, saya tidak tahu tahun berapa. Pokoknya kepala 19 berapa. Ya, 19, bukan 20 berapa, ya toh. Dan minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Roh Kudus itu nggak pernah surut, Roh Kudus itu nggak pernah capek. Amin.
Kita harus punya stamina. Saya dulu kepala 4, kepala 3, sekarang kepala 6, sudah mutu sama seperti Pak Roni. Tubuhmu boleh tua, rohmu jangan pernah jadi tua. Katakan amin. Engkau harus muda terus. Apa tanda orang muda? Jatuh cinta. Betul ya? Betul ya? Mari kita jatuh cinta sekali lagi. Sekali lagi. Sama Tuhan. Oh Ramasyakataku bataka. Bangkit, bangun. Biar engkau berapi-api. Layani Tuhan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Selesaikan panggilanmu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan, aku percaya Tuhan pelihara. Angkat tanganmu. Tuhan panggil dia Bapakku, Elohimku. Karena kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Naik. Perhatikan dengan di ladang. Tuhan hiasi. Amin. Bangkit gerejanya. Biarlah kau menyala. Apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara. Amin. Tuhan sediakan. Angkat tanganmu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat kau nangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Dengan lembut kontemplasi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Yang Tuhan butuh iman. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan. Mulai mengucap syukur. Saudara yang mengalami persoalan, ucapkan, Tuhan terima kasih Tuhan. Aku percaya semua persoalanku Kau buat menjadi kebaikan. Berhenti mengeluh, berhenti bersungut-sungut, berhenti mengasihani dirimu sendiri.
Tuhan berkata, jangan engkau khawatir apa yang kau makan, apa yang kau pakai, semua dicari bangsa-bangsa. Jangan kau pakai bagaimana, tetapi carilah kerajaan surga dengan kebenarannya. Sebab Tuhan memanggil kita sekali lagi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat kau nangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, terus masuk. Mintalah, carilah, ketaklah. Oh, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Sekali lagi, oh, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saya minta ibu-ibu dengan lembut. Saat kau perlu, Tuhan. Saat Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, saat bersyukur, Tuhan. Musik aja, angkat tanganmu, pejamkan matamu. Panggil dia Bapa. Saat ini aku berkata, semua kelelahan, semua kecapean, semua kesusahan, aku cabut di dalam nama Yesus. Bangkit, jadilah kuat engkau yang dikasih Bapa. Jadilah kuat engkau yang dikasih Bapa. Sebab Tuhan mengasihi gerejanya, Tuhan mengasihi umatnya. Oh Ramasyakaraba, angkat suaramu, berbahasa roh, sembah dia. Oh Ramasekerele kota kaparama, sekerele kota kaparama, sakaparama. Oh Ramasekerele kota kaparama, se. Belenggu-belenggu perabaan dilepaskan, dipatahkan oleh urapan dalam nama Yesus Masih Adonai. Aktifkan rohmu, aktifkan Roh Kudus di dalam kita. Cintanya mengalir, mengalir. Jadilah kuat oleh kasih-Nya, jadilah kuat oleh karena kuasa-Nya. Kerajaan surga sudah diberikan pada kita semua.
terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu tersujud, tersungkur menyembah Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Sekali lagi, kulihat sorga terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Amin. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur, kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kuduslah Tuhan, Raja Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan, Raja-Raja Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan, Raja Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan, Raja Maha Kuasa. Musik, keyboard. Siapa yang mau berdoa dengan suara keras di tempat Anda berada? Nyatakan imanmu. Tadi kita sudah belajar dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku. Kalau Tuhan berikan sesuatu syafaat atau satu persembahan, silakan di tempat Anda berada. Oh Ramasya, termasuk yang singer di sini. Oh Ramasyakataku takapara, saudara yang bisa berbahasa roh. Oh Ramasyakarapatakku rapasyekiriku takapara. Semua tekanan-tekanan yang kita rasakan dalam hati kita. Oh Ramasyakirapakara, kita bukan dipanggil hanya untuk bertahan. Kita dipanggil untuk menyerang, menaklukkan, menghancurkan kupu-kupu musuh. Dalam nama Yesus Masya, jadilah engkau kuat. Engkau yang dicintai, disayangi oleh Bapa. Oh Ramasakataku takaparamassekereko takaparamasanomokomomo. Oh romokomo sekereko takapomo. Hekereko ramasereko ramasalere. Oh ramasalere ramasalere. Ramatakara masandoro koramase. Ereko ramase. Yereko ramase. Ereba ramaso. Erebeko, kupu-kupu dihancurkan, oh kuku perambaan dia patahkan, oh ramaseleko takaparama, pintu berkat turun, oh kecukupan bahkan kelimpahan, kesembuhan, perlindungan, kerajaan surga boleh kita alami dalam hidup kita. Oh ramaseleko takaparamase. Herapatako robo serereko takaparamo. Oh ramaserereko takaparamase. Erebeko ramaso. Bangkit, bangkit. Oh ramaserereko takaparamase.
dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, masuk di dimensi itu, menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sebab namamu kudus Tuhan. Saya ingin membacakan ayat di dalam Keluaran. Ramashikira patakara pataka, ekira patakara patakara pasya. Tolong slide-nya ditayangkan. Slide-nya ditayangkan. Saya membaca, saya dapat ayat ini. Yang tadi. Ramasyakara pataka. Keluaran 29. Ramasyakira patakura patakara pasyendera. Keluaran 29 ayat 45 dan 46. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Elohim mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh Elohim mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, agar aku berdiam tinggal di tengah-tengah mereka. Akulah Yahweh Elohim mereka. Dia bukan Tuhan yang jauh di sana. Dia Tuhan yang menyapa kita. Dia Tuhan yang berbicara. Tuhan yang mengajak kita berjalan sama Dia. Dan kekuatan kita bukan dari kita sendiri, tapi dari Dia yang menopang kita. Orang yang berjalan bersama Dia, Tuhan berkata, mereka akan berjalan makin lama makin kuat menghadap Tuhan Elohim di Sion. Mereka tidak makin lama makin capek, makin lemes. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Buka tanganmu. Tuhan, biarlah di ibadah yang pertama ini Kau sudah berbicara pada kami. Kiranya Engkau menyertai kami. Ramasyakara pada Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan kiranya berkat dan anugerah perlindungan-Nya dan hadirat-Nya menyertai dan menaungi kita semua.
Biarlah engkau melanjutkan aktivitasmu, bukan dengan biasa-biasa, tetapi engkau mengalami penyertaan dan kasih setianya, sehingga engkau menjadi berbeda dengan bangsa atau orang yang lain. Tuhan besertamu. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati, beri tepuk kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali.